Saya juga menyiapkan formasi bergerak ekstra di sisi kiri untuk berjaga-jaga. Pada saat ini, suara Gouyan terdengar di telinga Xiao Yan, membuatnya sedikit terkejut, tetapi tidak ada kesempatan untuk mengaktifkan formasi saat ini. Bahkan Xiao Yan tidak menyangka bahwa Gouyan, yang selalu terlihat bodoh, akan memiliki rencana cadangan. Pikiran Xiao Yan berjalan liar, memikirkan cara untuk menundanya untuk sementara waktu. Meskipun Xiao Yueli telah membuka segelnya pada saat ini, dia melepaskan kekuatan terkuatnya dan menetralisir pukulan telapak tangan tabib istana Suqian. Tapi itu seperti yang dikatakan Dr. Suqian. Sangat sulit untuk mengatasi serangan acaknya. Jadi selama Suqian Taiyi sedikit serius, bukankah dia bisa membunuh mereka berdua dalam sekejap? Selama konfrontasi singkat ini, ratusan kapal Void God melayang di langit di atas bintang Hongmeng, menghalangi langit dan matahari. Hal ini menimbulkan rasa penindasan yang kuat. Dewa kekosongan manapun dapat menampung ratusan ribu atau bahkan jutaan prajurit Taiksu. Jadi jumlah prajurit Taiksu di ratusan dewa kekosongan sangat mencengangkan, mereka mungkin bisa menutupi seluruh bintang Hongmeng dalam sekejap. Mata Xiao Yueli dingin dan berubah menjadi cahaya hitam, seolah dia sama sekali tidak takut dengan penandatanganan dokter istana, Suqian Taiyi. Membalikkan sabit maut di tangannya dan langsung menuju ke tanda palsu itu. Melihat hal tersebut, Xiao Yan hanya bisa mengertakkan gigi, menginjak Ton Thunder, dan ingin menuju formasi yang diatur oleh Gouyan. Namun, pada saat ini, perasaan krisis yang sangat kuat segera menyelimuti Xiao Yan. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Sinar cahaya dingin melesat menuju Xiao Yan dengan kecepatan tinggi, yang merupakan sumber krisis Xiao Yan. Dalam sekejap, cahaya dingin seketika menusuk tubuhnya. Tinta Fang Hangguang menembus ke dalam tubuh besar Xiao Yan, dan kemudian meledak di dalam tubuh, meninggalkan lubang berdarah besar di perutnya. Pinggang Xiao Yan hampir hancur, dan semua organ dalamnya hancur, seteguk besar darah emas muncrat. Xiao Yan tidak berani ragu sama sekali, dan sekali lagi melepaskan tubuh jiwa, membiarkan tubuh mengembang hingga 100.000 kaki. Adapun Xiao Yueli, ketika dia mendekati serangan telapak tangan itu, Xiao Yueli menjentikkan jarinya. Ia langsung terlempar, dan serangan itu langsung menyebabkan Xiao Yueli mengeluarkan seteguk darah. Wajah Xiao Yueli menjadi pucat seolah kekuatan yang tak terhitung jumlahnya meledak di dalam tubuhnya. Tapi dia tidak mundur sama sekali, menyerang ke depan lagi. Pada saat ini, Xiao Yueli sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya dan bergegas menuju tabib istana Suqian dengan gila-gilaan. Xiao Yueli menembak lagi dan berubah menjadi garis darah. Saat Xiao Yan melihat ini, hatinya tiba-tiba menegang. Xiao Yan tidak lagi berpikir untuk memindahkan formasi, dan tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi kabut darah emas dan menyapu ke arah tabib istana Suqian. Segera, 150.000 tubuh jiwa dipadatkan, tetapi tubuh fisik yang dipadatkan kali ini belum lengkap. Ada juga batasan untuk penggunaan tubuh jiwa secara terus-menerus. Jelas sekali, tubuh spiritual Xiao Yan sudah mendekati batasnya, namun meski tubuh fisiknya belum lengkap, tiba-tiba Xiao Yan melangkah maju terus-menerus. Bayangan kaki Ningxi bergerak menuju ke kosong. Momentumnya sungguh mencengangkan. Saat Xiao Yan melihat Xiao Yueli terluka, sebagai seorang ayah, Xiao Yan benar-benar marah, dan semua kewarasannya sebelumnya lenyap saat ini. Hanya ada satu pemikiran di benaknya, yaitu melindungi putrinya. Di klan Yuan Shen, kekuatanmu cukup bagus, tapi kamu rentan terhadapku. Suqian Taiyi mendengus dingin. Jurus Xiao Yan yang paling kuat sekarang adalah membangkitkan angin kencang dengan lambaian jubah Qi Xiu. 7 bayangan sudut yang terkondensasi di udara menghilang seketika, seolah-olah belum pernah ada sebelumnya. Jari-jari tabib istana Sujian diarahkan ke tubuh besar Xiao Yan untuk menahannya dari udara. Kekuatan yang tidak berwujud tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Bahkan membuat Xiao Yan sulit menghindar, tubuh tiba-tiba meledak, dan tubuhnya hancur total. Energi dan darah Xiao Yan yang semula agung kini lemah. Namun saat tubuhnya meledak, dia tidak menyerah. Dia mengertakkan gigi dan meledakkan seluruh energi dan darah di tubuhnya. 200.000 kaki, Xiao Yan berteriak keras,
dan 9 segel jantung di antara alisnya berkedip dengan ganas. Itu memeras energi dan darah terakhir dalam tubuh. Tubuh daging yang rusak terputus pada saat ini, dan tubuh daging yang lebih besar terkondensasi. Sambil meraung, Xiaoyan mengangkat jarinya, dan cahaya keemasan menyala. Pegang matahari dan bulan di tangan Anda dan pilih bintang-bintang. Ini adalah keterampilan bertarung paling kuat yang saat ini dapat dilakukan Xiaoyan dengan tubuh jiwanya. Meskipun es memperluas tubuh fisiknya hingga 200.000 kaki, bagi Xiaoyan, tubuh fisik mungkin bukan batasnya. Kekuatan ki dan darah di tubuhnya hanya dapat mendukungnya sejauh ini. Xiaoyan mengangkat telapak tangannya, seolah-olah semua yang ada di Fang Tian ada di telapak tangannya, dan dia menggenggamnya dengan mengesankan. Tidak heran jika ia berasal dari klan Yuan Shen, maka tidak mengherankan jika ia mampu membuat gebrakan besar di 9 dunia jalur supremasi. Dia memang terbilang mampu, tapi semuanya sia-sia di hadapan raja ini. Zixu berhutang kekuatan dahsyat pada Tai Yi, dan suaranya hilang. Pada saat ini, dia seolah-olah, Xiaoyan abadi dan Dewa Pasir Merah itu abadi. Keberadaan berikut ini seperti dewa. Batasan Anda dapat dengan mudah saya langgar. Serangan Xiaoyan masih dapat dinetralisir, dan tabib Istana Suqian terus menghancurkan tubuh besarnya. Tingginya 200.000 kaki, tubuh yang menutupi langit dan matahari berada di bawah serangan tabib Istana Suqian, tetapi tubuh yang tidak bisa dihancurkan tampaknya bisa dihancurkan oleh peluru. Jika tubuh abadi Xiaoyan dipotong, maka tabib Istana Suqian akan menjadi lebih tajam. Meskipun tubuh fisiknya kuat, bahkan jika dia bisa melampaui keabadian tingkat ketiga di medan perang, kesenjangan kekuatannya masih terlalu besar saat menghadapi dokter kekaisaran yang rendah hati. Bahkan saat dihadapkan pada batas waktu virtual 3 Yuan di tingkat ketiga, dia sudah merasa lemah, apalagi saat menghadapi dokter kekaisaran. Tubuh Dewa Xiaoyan semuanya runtuh dan meledak menjadi kabut darah emas. Pada akhirnya, tubuh fisik asli Xiaoyan terkondensasi, tetapi energi dan darah seluruhnya pucat, dan kulit serta daging di tubuh fisik tidak dapat pulih sepenuhnya. Karena energi dan darah rusak, kecepatan pemulihan melambat tajam turun. Meskipun Hong Mengxin membantu Xiaoyan, kekuatan bintang telah diserap oleh roh virtual dan Taixu ini. Sekarang setelah membantu Xiaoyan, kekuatan bintangnya hampir habis. Kekuatan anti-inflamasi telah mencapai batasnya, namun saya belum mencapai tingkat keabadian. Saat ini, dia benar-benar tidak mampu melawan tabib Istana Suqian. Saat ini, Xiaoyan sangat lemah, dan Suqiantai dapat membunuh Xiaoyan kapan saja. Tabib Istana Sujian mengarahkan jarinya ke arah Xiaoyan lagi. Selama pukulan fatal diberikan pada saat ini, serangan itu dapat melenyapkan sepenuhnya. Namun, saat ini, Xiao Yueli tiba-tiba berdiri di depan Xiaoyan. Dia ingin melindungi Xiaoyan, tetapi dia takut dia akan menjadi gila tak terkendali. Xiao Yueli jelas berdiri di depan Xiaoyan, namun suaranya berubah dan terdengar terlalu sunyi, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda.